Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anura Ramani Simanjuntak, kelas 12 IPS KUT. Saya akan menjelaskan tentang Orde Baru. Orde Baru adalah tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan yang terjadi pada masa lalu. Nah, Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998 yang diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dan masa Orde Baru ini dimulai sejak diterimanya surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Orde Baru mempunyai 3 landasan, yaitu ada landasan ideal, Pancasila, lalu ada landasan konstitusional, UUD 1945, lalu ada landasan operasional, TAP MPRS atau MPR. Latar belakang dari Orde Baru ini karena adanya gerakan G30S PKI, lalu adanya kekosongan pimpinan Angkatan Darat, lalu adanya demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa di depan gedung DPR GR yang mengajukan tuntutan yaitu bernama Tritura. Ada 3, yaitu pertama ada pembubaran PKI, pembersihan kabinet Dwikora, dan turunkan harga barang. Yang ketiga ada perubahan kabinet Dwikora 100 menteri, dan yang terakhir ada tertembaknya mahasiswa Arif Rahman Hakim. Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang berisi tentang pemulihan keamanan dan jaminan keamanan bagi Presiden Soekarno, dan dengan berkuasa Soeharto memegang tampuk pemerintahan, dimulailah babak baru yaitu Orde Baru. Namun demikian, Soeharto baru resmi dikukuhkan pada tanggal 20 Februari 1967 dalam sidang istimewa MPRS. Nah, selanjutnya kita membahas Super Semar. Karena situasi ini semakin tidak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun surat perintah 11 Maret 1996 untuk Jenderal Soeharto. Isi dari Super Semar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali sehingga Orde Baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura seperti membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30S PKI, lalu ada pembentuk kabinet baru dan menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, apa aja sih kebijakan pemerintah yang dilakukan pada masa Orde Baru? Itu terbagi dari ekonomi, politik, dan juga sosial. Nah, dari politik itu ada dua fungsi ABRI. Jadi fungsi ABRI di tingkat sipil ini akan lebih kuat. Partai Golongan Karya sebagai mesin politik utama pemerintah Orde Baru itu diisi oleh banyak anggota militer. ABRI juga memiliki berbagai kegiatan sipil seperti ABRI masuk desa serta menduduki jabatan sipil dan militer pada saat yang bersamaan. Dan banyak anggota ABRI yang menjadi komisaris perusahaan-perusahaan besar di Indonesia sehingga dianggap sebagai tanda menguatnya KKN dalam pemerintahan Orde Baru, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dalam Orde Baru ini dilakukan penyederhanaan partai politik. Setelah pemilu 1971 atau penggabungan yang menghasilkan 3 kekuatan sosial politik, yaitu pertama ada Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, itu merupakan gabungan dari NU, Nahdlatul Ulama, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti pada tanggal 5 Januari 1973. Lalu ada Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, yang merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo, atau PDI adalah kelompok partai politik yang bersifat nasionalis. Yang ketiga adalah Golongan Karya atau Golkar. Selanjutnya ada pembentukan Kabinet Pembangunan. Jadi, kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan, yaitu 28 Juli 1966, adalah Kabinet Ampera, yang dikenal dengan nama Dwi Dharma. Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Nah,
Program Kabinet Ampera ini disebut sebagai Catur Karya Kabinet Ampera. Isinya ada apa aja, yaitu tujuannya untuk pertama, memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan. Kedua, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu, yaitu 5 Juli 1968. Selanjutnya, dan melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. Dan melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Nah, selanjutnya, dalam Surat Super Semar, akhirnya terjadilah perbubaran PKI. Nah, Presiden Soeharto sebagai pengemban Super Semar itu untuk menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan. Maka dilakukan pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat. Selanjutnya ada ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966 dan juga dikeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Nah, dalam pembangunan ekonomi itu melalui repelita didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Program repelita ini dinilai sukses memberikan dampak positif pada perekonomian sosial. Nah, repelita ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu pada pertanian dan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar. Lalu yang repelita kedua itu untuk menekankan pada pemerataan pembangunan di luar Jawa, Bali, dan Madura. Salah satunya itu melalui transmigrasi. Lalu yang ketiga, repelita ketiga, menekankan pada industri padat karya dalam rangka meningkatkan ekspor. Repelita keempat itu menekankan pada penciptaan lapangan kerja. Lalu repelita 5 itu menekan pada pembangunan sektor transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Nah, kepanjangan repelita itu apa sih? Jadi repelita adalah rencana pembangunan 5 tahun. Nah, selanjutnya ada juga kebijakan politik luar negeri atau peristiwa yang terjadi dalam politik luar negeri. Itu ada Indonesia kembali menjadi anggota PBB, lalu membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina atau RRC, dan hubungan dengan Malaysia dan Singapura itu normal kembali. Lalu kebijakan sosial yang dilakukan dalam Orde Baru ini adalah program Keluarga Berencana atau KB, lalu ada transmigrasi, gerakan wajib belajar, serta gerakan orang tua asuh. Nah, dari tadi sudah membahas tentang kebijakan-kebijakan dan juga pengertian dari Orde Baru. Sekarang itu kita rangkum lagi, apa sih kelebihan dan kekurangan dari Orde Baru ini? Yang pertama, kelebihannya itu Indonesia mencapai perkembangan GDP per kapita pada tahun 1968 hanya $70 dan pada 1996 mencapai lebih dari $1.000. Lalu sukses melakukan transmigrasi, KB, memerangi buta huruf, lalu ada swasembada pangan, lalu ada repelita, gerakan wajib belajar, gerakan nasional orang tua asuh, dan investor-investor asing ini mau menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya, kekurangan dari Orde Baru ini karena adanya semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, lalu ada pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan wilayah di daerah. Tidak adanya kebebasan berpendapat atau kebebasan pers ini sangat terbatas. Lalu adanya penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, yaitu seperti program penembakan misterius atau Petrus. Lalu ada kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Nah, sekian dari saya dengan penjelasan Orde Baru. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.